masuk ke dalam rumah Tuhan pastinya membawa hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Sebab berkat Tuhan senantiasa memeliharakan setiap kehidupan kita. Berapa banyak yang sepanjang minggu mengalami berkat dan penyertaan Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita siap beribadah siang hari ini. Kita siap bersukacita, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bersama. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang telah Kau jadikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada kembali di dalam bait-Mu. Kami berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami. Sungguh Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Karena Engkau yang senantiasa memeliharakan hidup kami. Engkau yang senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatan baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami masih boleh berada di tempat ini. Untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji nama Tuhan, bersorak-sorai, bahkan menari bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Doa, pujian dan penyembahan kami. Mari yang siap beribadah siang hari ini katakan bersama-sama. Amin. Sungguh besar Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan dalam perbuatan tangan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Yesus. Atas
Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak ditinggikan dan disembah. Tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus, yang sanggup memberikan setiap kami keselamatan dan jaminan kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersuka cita, bersorak-sorai, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap lebih lagi bersuka cita bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Percaya Tuhan ada di dalam kita, amin. Langit pulih, bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih, yang menerima kemuliaan yang Bapa berikan bagi setiap kita. Mari umat Tuhan bersama-sama kita memuji namanya dengan sukacita. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Oh.
kuasa dari Tuhan. Boleh lambaikan tangan-tangan kita. Katakan bersama saya, kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami. Firman-Mu yang hidup, yang memerdekakan kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan telah membawa kita dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Kemudian
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara jemaat untuk dapat duduk kembali. Haleluya. Mari buka hati kita siang hari ini. Bersama-sama kita hampiri Tuhan dengan segenap hati. Kita katakan, Tuhan, ini kami, bejana-Mu yang siap Engkau bentuk, yang siap Engkau isi penuh dengan kebenaran-Mu. Engkau penjuna yang membentuk kami menjadi bejana yang indah, yang berkenan di hati-Mu, Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Bersama-sama nyanyikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sekali lagi naikkan. Sucikan dan kuduskan
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ini hati kami Tuhan, tiada yang lain yang rindu melekat padamu. Sucikan kami Bapa, murnikan setiap hati, biar kami berkenan untuk hampiri-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, nyatakan rencana-Mu ya Oh, kami buka hati untuk menerima kebenaran-Mu Yesus. Biar firman-Mu Tuhan mengubahkan kami. Kami mau nikmati selalu segala kebaikan-Mu Yesus dalam hidup kami. Biarlah siang hari ini setiap hati terbuka di hadapan-Mu. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Bila kami dapat menyenangkan hati, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami Bapa, untuk selalu menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap diubahkan, kami siap diperbarui. Yesus. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang selain seperti Engkau. Tiada
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada, sungguh nyata bukti pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kami masih beroleh kesempatan, suatu tahun yang baru Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Itu pun juga kasih anugerah-Mu bagi kami yang selalu baru Tuhan. Biarlah Engkau tuntun dan bimbing setiap kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak Allah yang menyia-nyiakan setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ajar kami supaya kami mengerti di balik setiap anugerah yang Tuhan berikan, apa maksud Tuhan yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Biarlah itu yang dapat kami tangkap, sehingga tidak ada satupun anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami menjadi sia-sia. Hamba percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun yang baik, tahun yang luar biasa, karena kami punya Allah yang baik. Oleh karena itu tuntun kami di dalam firman-Mu Tuhan. Dan apabila sebentar kami akan masuk ke dalam firman Tuhan, kami tahu firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Tundukkanlah kami kepada firman-Mu, sehingga kami boleh terus menjadi penurut firman, pelaku firman di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah isi hati Tuhan yang akan memberkati setiap telinga yang mendengarkan dan percaya. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Kami boleh percaya dan memelihara sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap untuk menerima berkat dan siraman firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum duduk salami kanan kiri, sapa. Siapa tahu belum kenal juga ditanyai namanya siapa. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Belum semuanya ya, semua duduk dulu. Shalom. Ya, saya lihat wajah-wajah yang banyak, wajah-wajah yang minggu lalu tidak kelihatan. Mungkin masih ada bersama dengan keluarganya, mungkin ada yang di Tawangmangu, mungkin ada yang di kota mana, bahkan mungkin ada yang di negara mana. Ayin, welcome back to Solo in Indonesia ya. Masih bisa ngomong Indonesia ya. Oke, dan juga semuanya William dan halo Shalom, apa kabar? Dan teman-teman semuanya, izinkan juga pada kesempatan ini masih di minggu kedua di bulan Januari untuk mengucapkan selamat tahun baru 23. Amin. Selamat tahun baru. Saya yakin dan percaya setiap dari kita mempunyai satu pengharapan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang baik, bahkan lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Yang sama, yang punya pengharapan seperti itu katakan amin. Siapa yang punya pengharapan seperti itu angkat tangan. Nah, artinya apa saudara? Kita tahu ada sesuatu yang belum baik, maka kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Amin. Namun itu pengharapan. Iman kita bagaimana? Iman kita harus beda dengan iman yang di dunia ini. Banyak orang baca artikel, baca dan mendengarkan apa kata orang. 2023 menurut analisa dan lain sebagainya katanya akan menjadi tahun yang penuh dengan beban, tantangan dan juga menjadi tahun yang keras katanya. Tahun resesi katanya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak mengalami resesi. Dunia mengalami resesi, anak-anak Tuhan tetap resepsi, tetap makan-makan, amin. Ya, tetapi harus ada iman, amin.
Apa dasar iman kita? Minggu lalu kita tahu di dalam Roma 12 ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Do not conform to this world. Jangan mengkonfirmasi apa kata dunia. Tetapi transform yourself. Berubahlah. Mengalami pembaruan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak sama dengan dunia, apapun yang terjadi di dunia tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi walaupun dunia tidak baik, Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita tetap memelihara kita. Tuhan kita tetap sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Di tahun 2023 tepuk tangannya lebih mantap supaya terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Nah itu saudara. Oleh karena itu kita tahu, do not conform to this world. Jangan menjadi seperti dunia ini, but be transformed. Alamilah pembaharuan di dalam hidup kita. Itu pesan Tuhan di tahun ini. Alami transformasi, alami pembaharuan. Kalau orang Surabaya ngomong jadi orang ojo pancet ya. Jangan terus gitu terus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau orang bilang, kamu nih kayak firman Tuhan loh. Wih, sungguhan tak? Iya. Apa firman Tuhan? Firman Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya gak berubah. Waduh, kecut saudara ya. Jangan seperti itu. Tapi kita menjadi seperti firman Tuhan. Ada firman yang kita hidupi dan firman yang kita hidupi itu benar-benar kelihatan di dalam hidup kita. Benar-benar yang dulu gak kelihatan. Karena ada firman yang kita hidupi. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Amin. Loh enggak semua, cuman Pak Ertoni. Amin. Mau transform, mau mengalami pembaharuan? Ya. Saudara mau enggak mau, saudara harus mengalami pembaharuan, saudara. Hidup itu seperti itu. Loh, sebentar lagi kalau saudara enggak mau dan enggak siap mengalami perubahan di dunia ini akan memakan kita. Bahkan bisa memusnahkan kita. Ya, betul. Contohnya apa saudara? Saya dengar tahun ini NPWP itu menempel sama KTP. Wah, artinya semua orang pasti punya NPWP habis ini. Enggak bisa enggak, ya kan? Bahkan semuanya akan tertracking. Nah sudah siap enggak kita mengalami ada perubahan seperti ini? Perpajakan aja mengalami transformasi. Sudah pajak online, sekarang KTP nanti jadi NPWP. Sudah siap enggak kita? Kalau kita enggak siap transformasi yang ada di dunia akan memakan kita saudara. Sebentar lagi tahun 2025 beberapa negara sudah menerapkan 50% kendaraan yang ada di jalan harus sudah elektrik. Nah semua perusahaan mobil cepet-cepetan mengembangkan teknologi motor elektrik mereka dan mentransformasi. Tidak bisa cara yang lama, mobil yang lama mereka pakai, nggak bisa. Cepet-cepetan mereka berlomba-lomba untuk mengalami transformasi. Kalau enggak ketinggalan. 2035 Eropa semua 100% mobil baru harus elektrik. Nah bayangin, kalau enggak siap transformasi, yang enggak siap jualan, enggak punya produk kendaraan elektrik, ya kukut saudara, tutup, bangkrut. Ya, maka perubahan ini terjadi di dalam hidup ini. Bahkan hari-hari ini saya melihat banyak anak-anak yang tangannya berubah. Kenapa berubah? Tangan-tangannya warnanya jadi biru semua. Tahu enggak kenapa saudara? Bukan karena film Avatar, tapi karena lato-lato. Ya kan? Tangannya biru-biru semua. Ini termakan zaman. Ya. Jadi begitu saudara. Saudara siap enggak siap? Kita harus mengalami transformasi setiap saat di dalam hidup kita. Kalau enggak transformasi, perubahan dunia ini akan membunuh kita. Oleh karena itu, mau enggak saudara kita tangkap isi hati Tuhan bagaimana kita mau transformasi? Siapa di sini mau ditransformasi oleh Tuhan, angkat tangan. Oke. Jadi hari ini firman Tuhan untuk saudara semua termasuk saya. Amin. Mari saudara saya ajak untuk kita baca satu bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 3. Saudara akan saya ajak untuk membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang seterusnya ya. Mari saudara yang bawa buku catatan
keluarkan buku catatan saudara. Ini sudah kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yang mau nyatet di Alkitab, mau nyatet di handphone, siapkan handphone saudara. Karena saya percaya Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Dan saya berdoa semua dari saudara pulang dari tempat ini bukan dengan tangan yang hampa, tapi semuanya membawa berkat, kebenaran, hikmat daripada Tuhan. Amin. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ketiga. Saudara perhatikan ini perkataan Yesus. Kita anak-anak Tuhan, apalagi jemaat GES, harus punya satu kebiasaan yang harus melekat sama kita. Yaitu kalau Yesus berkata, kita baca dengan suara yang keras. Yang mau katakan amin? Ya, oke. Kita siap. Yohanes 3 ayat 3 kita akan baca terus sampai ayat yang ke-8 ya. Mari kita mulai. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, lahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa menghampiri Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami barusan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami minta bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan ibadah kami pagi hari ini, sehingga setiap firman yang kami baca kami boleh mengerti, kami boleh paham, kami boleh dituntun dan ditundukkan oleh firman Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan rencanakan bagi kami, yaitu semua yang baik, semua yang mulia, boleh terjadi. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hati kami mau buka pikiran hati kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan dulu, ini adalah satu cerita di mana Nikodemus itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus itu di ayat yang kedua, ya boleh ditayangkan, Nikodemus itu bilang gini, saudara, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertai. Nah, ini adalah sesuatu statement, suatu pernyataan yang luar biasa karena keluar dari mulut seorang guru agama Yahudi, saudara. Pemimpin bahkan agama Yahudi. Seperti saudara ketahui bahwa agama Yahudi sampai hari ini banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah sebagai Mesias. Namun seorang guru senior, Nikodemus itu tua sekali, saudara, guru senior pemimpin agama Yahudi, dia bisa ngomong sama Yesus. Dia bilang, Yesus, aku tahu engkau diutus oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan ini Yesus langsung ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat, katakan sama saya, melihat kerajaan Allah. Nah, Yesus tahu Nikodemus bisa ngelihat Yesus itu dari Allah. Yesus tahu dalam hatinya Nikodemus sudah dilahirkan kembali. Amin. Nah, ini penting. Dalam hidup kita bagaimana? Bagaimana kita melihat dunia ini, saudara? Hari ini masih enggak kita tiap hari kita ngelihat, oh Tuhan baik. Kita melihat, wah ini adalah berkat dari Tuhan. Kita ketika melihat sesuatu datang ke ibadah ini, wah ini saya harus membawa hati saya kepada Tuhan, hormat saya kepada Tuhan. Ini adalah waktunya kebaktian. Nah, ini orang yang sudah dilahirkan kembali, saudara. Cara dia melihat itu beda. Datang ke gereja, cari apa yang Tuhan inginkan, bukan menyampaikan Tuhan apa yang kita inginkan. Nah, ini orang yang dilahirkan kembali seperti itu. Nah, saudara, Yesus mengingatkan
di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 betul. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, Yesus ngomong apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali adalah sesuatu yang harus, saudara. Harus, katakan sama saya, harus. Nah, kenapa? Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Baca Alkitab tidak ngerti, dengar khotbah tidak paham, diarahkan, dinasehati tidak nurut. Kenapa? Hatinya belum dilahirkan kembali, gak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, Yesus maka ngomong harus dilahirkan. Nah, dilahirkan ini mengambangkan sebuah perubahan yang penuh, saudara. Bukan perubahan separuh-paruh, dilahirkan full, di-recreate, diciptakan ulang. Itu yang namanya transformasi. Transformasi itu artinya perubahan yang menyeluruh, komplit. Itu transformasi. Kalau tidak komplit, cuman kacangnya luarnya tok, itu namanya ganti baju, bukan transformasi. Kalau cuman pindah tempat, itu namanya ngungsi, kabur, saudara. Belum betul-betul pindah, ya, belum betul-betul selamat. Maka kalau saudara perhatikan, Yesus kembali menekankan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ayat yang kelima ya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Katakan sama saya, masuk. Katakan masuk. Sekarang saudara sudah masuk dalam kerajaan Allah apa betul? Belum. Kalau orang yang sudah masuk kerajaan Allah, tenang hidupnya. Wah, masuk, aku udah di dalam kerajaan Allah, tenang. Pasti Tuhan bela. Pasti baik. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu masuk misalnya dalam firman-Nya. Hidupku melakukan firman, tidak takut, saudara. Ada orang bilang gini, loh kok kamu gini. Tidak apa-apa, firman Tuhan ngomong gini. Tuhan pengennya gini. Hari ini aku belum lihat hasil, tapi pasti Tuhan bantu. Amin. Itu orang kalau di dalam kerajaan Allah seperti itu. Kalau tidak dalam kerajaan Allah, 2023. Wah mbo ya jarene pendetaku mesti aman lah, ojo percaya mbek dunia. Lah kowe percaya ndak ya mbo ya. Nah, itu belum masuk, saudara. Belum ngerti rencana Tuhan. Maka kita harus dilahirkan kembali. Katakan sama saya, dilahirkan kembali. Artinya mengalami transformasi total, saudara. Kalau enggak mengalami transformasi total, firman Tuhan ngomong apa? Yesus bilang apa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari daging, saudara. Hasilnya enggak mungkin baik, hasilnya enggak mungkin sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi biarlah tahun 2023 kita mau lahirkan bukan dari daging. Amin, saudara. Maka 2023 ini saya enggak mengajak saudara pengen apa? Pengen rumah, pengen mobil. Nanti tulis minta Tuhan sampaikan semua. Enggak, tapi kita minta Tuhan. Tahun 2023 Tuhan suruh aku apa? Tuhan ngasih aku firman dan perintah apa? Itu yang aku akan lakukan. Amin, saudara. Buat Tuhan ngasih saudara rumah gampang kok. Ya. Bahkan Tuhan bisa memberikan yang lebih baik daripada apa yang kau minta. Amin. Itu Tuhan kita, saudara. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang lebih ngerti kebutuhan kita. Nah, bagaimana supaya yang baik itu bisa lahir? Tidak ada cara lain. Tidak boleh lahir dari daging. Tapi harus lahir dari roh. Katakan lahir dari roh. Nah, untuk bisa lahir dari roh, kita harus dilahirkan kembali. Amin. Selama kita tidak dilahirkan kembali, gado-gado, roh dan daging gak bisa, saudara. Gak sehat. Amin. Oleh karena itu kita harus mengalami transformasi di dalam hidup kita. Ya. Nah, saya akan bagikan caranya untuk kita dapat mengalami transformasi. Siapa di sini yang rindu untuk mengalami transformasi di dalam hidup? Oh, cuman saya ya. Semuanya. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Saya akan bagikan ada 3 hal yang kita harus lakukan untuk kita mengalami transformasi di dalam hidup ini. Yang pertama, saudara boleh catat, yang pertama adalah kita harus mengubah kebiasaan hidup kita. Katakan sama saya, kita harus mengubah apa, saudara? Kebiasaan hidup kita.
Saudara sadar enggak diri kita hari ini? Ya, coba perhatikan diri kita masing-masing. Diri kita hari ini ada seperti ini karena kebiasaan-kebiasaan sepanjang hidup kita, saudara. Ya, benar enggak? Ya kan? Hari ini saya ngelihat adik saya Alek badannya kurus, atletik, karena dia mengubah kebiasaannya, saudara. 5 tahun yang lalu foto dia sama gemuknya, sama saya. Tapi dalam 5 tahun terakhir dia ubah kebiasaan hidupnya. Dia mulai seneng yang namanya olahraga, mulai sepedaan. Wah, sepedaan terus. Mulai sepedaan sekarang lari, mulai fitness nge-gym. Dia ubah kebiasaan hidupnya. Dia dulu kalau sama saya bangunnya sama, kurang lebih jam 8, jam 7 baru bangun. Sekarang jam 4. Mau enggak mau jam 9 malam udah ngantuk tidur. Mengubah kebiasaan, dan kebiasaan dia enggak tiba-tiba jadi kurus seperti ini, saudara. Dia enggak ikut programnya OCD dan lain sebagainya. Tapi dia kebiasaannya dia rubah selama 5 tahun ini. Hari ini bisa melihat dia yang kurus. Nah, coba lihat saudara yang hari ini perutnya gede misalnya. Perut gede kan bukan tiba-tiba, saudara. Karena kebiasaan kan, tiap hari enggak jaga makan, ya toh, lama-lama perutnya gede, bener enggak? Yang hari ini saudara yang sakit, jangan-jangan kita punya kebiasaan yang mendatangkan sakit itu. Intinya hidup kita hari ini, keadaan saudara hari ini, kualitas hidup saudara hari ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara rindu hidupmu berubah, hidup kita berubah menjadi lebih baik, harus ada kebiasaan yang dirubah. Manusia adalah creature of habit, makhluk kebiasaan, saudara. Satu hari saya kemarin ke Jepang, saya ke Odaiba. Saya lihat ada satu monyet, saudara, monyet Jepang. Lucu, saudara. Dia bisa berdiri, dikasih celana, berdiri kayak orang, saudara. Jalan-jalan. Jangan bayangkan saya kera loh ya. Ini keranya Odaiba ya. Jalan-jalan kayak manusia biasa, saudara. Saya ngelihat, wah hebat ya. Bukannya kera itu diciptakan, dilahirkan tidak berdiri, saudara. Kok dia hebat bisa berdiri? Jangan-jangan keranya Jepang ini beda. Tapi enggak ya. Di Indonesia juga ada yang namanya ledek ketek. Saudara tahu ledek ketek? Kalau istilahnya orang Jawa Barat apa? Monyet topeng. Topeng monyet. Siapa di sini yang belum pernah lihat ledek ketek atau topeng monyet? Tadi pagi banyak loh, anak-anak muda banyak yang enggak pernah lihat ledek ketek. Nah, saudara, kenapa kok monyet itu bisa berdiri? Karena dia dilatih, dibiasakan. Katakan sama saya, dibiasakan. Dibiasakan. Dan lebih hebat lagi, saudara. Monyetnya Jepang itu, saudara, dia bukan cuma bisa berdiri, saudara, dijak ngomong bisa, saudara. Ditanyai, kamu lapar gak? Hai, bisa gini, saudara. Wih, hebat, saudara. Waktu ditanyai, ayo duduk, berdiri, duduk. Waktu itu salah, dia bisa gini. Kayak orang minta maaf gini. Wih, hebat ini. Monyet bukan cuma bisa berdiri, bisa punya culture, bisa punya budaya, punya sopan santun. Wah, ini kalah ini orang ini ya. Manusia bisa kalah ini sama monyet ini. Tapi apakah monyet itu memang binatang yang segitu hebat? Enggak. Tetapi monyet itu dilatih sedemikian rupa, punya kebiasaan yang hebat. Dia menjadi hebat. Yang setuju sama saya katakan amin. Maka perhatikan, saudara, hidup saudara ini ditentukan oleh kebiasaan kita. Nah, kebiasaan ini dimulai dari mana? Pikiran. Apa yang masuk dalam pikiran, dipikirkan terus akan keluar dari mulut, saudara. Nah, apa yang kita omongkan terus ini nanti jadi perbuatan. Perbuatan ini kita lakukan terus-menerus jadi kebiasaan. Nah, kebiasaannya akan menentukan masa depan kita. Contohnya kita pikirannya negatif, takut terus. Kelihatan kok, orang itu yang pikirannya takut, negatif, mulutnya ya ngomongnya sama, saudara. Nah, kalau apa yang diomongkan lama-lama tindakannya juga sama. Ini tidak dijaga jadi kebiasaan, ini membentuk masa depan. Maka saya ajak saudara perhatikan betul-betul kebiasaanmu saat ini. Ada kebiasaan yang gak baik, catat di catatan saudara, di bunteri besar, harus hilang tahun ini, amin. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk mendorong, untuk kita punya kebiasaan yang baik. Manusia itu kalau diajari kebiasaan yang buruk cepat, saudara.
Orang Tenglang bilang apa? Ngajari jahat 3 hari orang jahat saudara. Tapi ngajari baik 3 tahun belum tentu baik saudara. Itu seberapa susahnya manusia untuk diajari kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena memang manusia adalah daging. Benar gak? Daging itu penuh kelemahan. Makanya dosa suka tinggal di daging saudara. Selama kita mikir dari daging, melakukan oleh daging, menghasilkan daging, dosa bisa masuk ke situ saudara. Nah karena manusia ini dari daging, makanya suruh baik angel, suruh jelek gampang. Maka kita harus minta tolong sama Tuhan untuk melahirkan baru kita. Nah saudara, kembali ke kebiasaan. Nah kita harus berusaha. Sesuatu yang baik itu harus jadi kebiasaan. Katakan sama saya, sesuatu yang baik harus jadi kebiasaan. Amin. Karena kalau sesuatu itu jadi kebiasaan, itu luar biasa loh saudara. Ya, kalau kita punya satu kebiasaan itu membuat kita untuk bisa melakukan tanpa kita tuh mengeluarkan energi. Wah, kalau kita punya satu kebiasaan, kita bisa melakukan tanpa kita capek, tanpa kita ragu-ragu. Contoh, ya, orang yang suka judi, ya, dia bisa berjudi berhari-hari tidak capek, saudara. Karena apa? Kebiasaan. Orang yang suka main game 2 jam, 5 jam, seharian, 2 hari, 5 hari, tidak capek, saudara. Itu keistimewaannya. The power of habit itu seperti itu saudara. Sesuatu yang sudah menjadi habit, kita tuh kalau melakukan tidak kerasa capek, tidak kerasa berat saudara. Yang ngerti katakan amin. Nah makanya kita taruh habit ini sesuatu yang baik. Contohnya anak-anak Tuhan disuruh baca Alkitab. Aduh angel pak, saya tuh kalau baca Alkitab pak, baca 1 perikop belum habis saya sudah masuk hadirat Tuhan pak. Alias apa? Alias tidur, mimpi, naik ke surga dan berat, aduh susah pak. Ayo doa setiap hari, datang ibadah. Tadi pagi udaranya adem, aduh enak ya. Tuhan ampunilah aku Tuhan, biarlah aku bersamamu di dalam hadiratmu Tuhan. Di rumah aduh, angel saudara. Kenapa? Susah, bukan kebiasaan. Merasa wah ini keharusan. Kalau sesuatu keharusan bukan kebiasaan, biasanya susah ya. Benar gak saudara? Ayo, kamu harus rajin. Susah saudara. Tapi kalau kita biasakan diri kita rajin. Biasakan kalau kerja itu kalau tidak selesai, tidak berhenti. Biasakan kalau kerja belum baik, tidak berhenti. Dibiasakan itu lama-lama suruh baik, gampang. Yang setuju sama katakan amin. Untuk menyelesaikan kerjaan gampang. Nah itu kelebihan dari kebiasaan adalah seperti itu. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah Jemaat GES tempat ini, tahun 2023, catat kebiasaan-kebiasaan burukmu. Minta sama Tuhan, hapus. Ganti dengan kebiasaan baru. Amin saudara. Nah saya minta anak Jemaat GES punya kebiasaan rohani yang baik. Yang pertama rajin baca Alkitab. Amin saudara. Yang kedua rajin berdoa. Yang ketiga punya saat teduh sama Tuhan. Saudara, kalau kita biasa baca Alkitab saudara, tidak usah disuruh baca. Kalau wah kayak tadi baca saudara, saya kalau cuma disuruh baca ayat 3, ayat 4 tidak mau. Saya akan baca semua saudara. Saya mau tahu maksudnya Yesus itu apa. Maka tidak usah disuruh baca 1 perikop, tidak capek. Pak Gembala nyuruh baca Matius 5, 6, 7. Kenapa? 5, 6, 7 itu satu set saudara. Yesus khotbah di atas bukit 5, 6, 7. Kalau kita anak Tuhan, kita hati kita dekat sama firman, kita baru baca 5. Itu rasanya kayak makan tuh baru dapat appetizer tuh loh Pak. Ngerti ya? Baru dapat makanan pembuka, belum warak. 5, wih mari 5 apa ini? 6 Yesus ngomong apa? Sampai 6 baca, 7 baca. Itu saudara. Saya minta saudara punya kebiasaan seperti itu. Jadi baca Alkitab tidak berat, malah justru semangat. Amin. Kayak baca kitab-kitab lain. Kalau zaman sekarang saya kalau baca biasa kayak kitab Ayub. Wah itu paling enak baca dari awal sampai selesai saudara.
Jangan diputus-putus, jangan cuma satu perikop, baca komplit. Kita punya gambaran yang lengkap tentang Ayub dan tentang karya Tuhan pada Ayub. Ayo biasakan baca Alkitab di dalam hidup kita, amin. Biasakan juga punya yang namanya resting time, saat teduh 10 menit minimal kasih buat Tuhan. Saudara, setiap anak percaya harus punya 10 menit itu ya, kita duduk. Nah, saya dorong saudara, kapan waktunya melakukan itu? Pagi hari, bangun tidur jangan langsung saat teduh saudara. Bangun tidur, sikat gigi, mandi, pakai baju yang rapi, belajar menghormati Tuhan. Duduk, serahkan 10 menit full untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan, minta tangkap isi hati Tuhan. Saudara rasakan hidup saudara pasti berubah. Amin. Kalau kita sudah biasa seperti itu, kebiasaan ini akan menguatkan diri kita. Amin. Jadi yang pertama apa saudara? Untuk kita dapat mengalami transformasi, kita harus mengubah apa saudara? Katakan lebih keras lagi, kita harus mengubah kebiasaan. Amin. Ya, itu yang pertama. Nah, satu ayat ya. Coba dibuka di Matius 6 ayat 7 ya mungkin. Sebentar. Jadi firman Tuhan itu saudara, Matius 6 ayat 7. Yuk baca bersama-sama. Yesus bilang gini saudara. Yuk 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi yang Tuhan Yesus minta, rubah kebiasaanmu. Amin. Pasang kebiasaan yang Tuhan letakkan, Yesus letakkan di dalam firman Tuhan. Kita pasang itu di dalam hidup kita. Saya percaya bersama dengan Yesus, bersama dengan firman-Nya, segala sesuatu yang berat menjadi ringan. Segala sesuatu yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan apapun tekanan di dalam hidup kita, kita pasti sanggup melewatinya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang pertama. Baik, yang selanjutnya adalah yang kedua. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami transformasi di dalam hidup kita? Yang kedua adalah kita harus menghapus segala sesuatu yang gak baik di dalam hidup kita. Katakan sama saya, menghapus yang tidak baik. Ya, saya kasih ilustrasi dulu saudara ya. Jadi setiap awal tahun atau setiap saya mau melakukan perjalanan dan lain sebagainya, saya tuh suka untuk bersih-bersih rumah. Jadi kemarin saya baru mulai beres-beres, kebetulan mamah datang ya. Bu Halim tuh orangnya tuh gesit, sat saudara, rajin gitu ya. Jadi pada waktu saya tinggal sebentar, katanya pamit kencing saudara. Terus kita tinggal bentar sama adik saya muter satu komplek. Begitu kembali rumah saya depan langsung bersih total saudara. Nah, dengan rumah yang bersih, sampah-sampah sudah dibuang, kardus-kardus yang tidak dipakai sudah dibuang, buku-buku yang nggak pakai kertas sudah dibuang, jadi rapi saudara. Rumah saya depannya, balkonnya jadi rapi. Wih, enak saudara. Wah, nyaman. Enak, seperti sesuatu yang baru. Ya, perhatikan saudara. Kalau saudara hari ini pengen rumah Anda baik, coba buang sampah-sampah yang nggak pakai ya. Mungkin istri-istri yang make upnya sudah umurnya 10 tahun lebih boleh dibuang ya. Nanti minta beli baru ya, jangan pakai yang expired gitu ya. Mungkin nanti kita punya baju-baju sesuatu yang tidak baik, buang saudara. Rasakan dengan kita membuang sesuatu yang tidak berguna, sesuatu sampah di dalam tempat kita akan merasakan sesuatu yang baik. Yang ngerti katakan amin. Nah ini penting saudara. Manusia itu sebetulnya, kenapa sih kok manusia itu kok sulit untuk diajari? Misalnya diajari, kamu habis ini ya kalau kerja tenanan. Sulit saudara. Kamu habis ini kalau kerja ya yang teliti. Sulit. Rasanya apa? Rasanya beban. Rasanya kalau disuruh melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, rasanya kayak kita beban gitu loh. Tetapi kalau dibalik saudara, kita balik untuk menghapus yang tidak baik,
Gampang. Kamu kalau kerja jangan males-males, gampang saudara. Ya enggak? Kalau kamu ya kerja ya jangan ceroboh, jangan teledor. Kita tahu, oh ya yang enggak boleh teledornya dihapus. Ngerti? Jangan berhenti kalau kamu belum selesai. Enak. Manusia tuh gampang. Programmingnya adalah seperti itu saudara. Oleh karena itu dalam tahun 2024 kalau saudara mau mengalami transformasi, introspeksi diri. Katakan sama saya, introspeksi diri. Periksa diri kita dengan jujur. Periksa dengan sungguh-sungguh. Apa yang tidak baik dalam diri kita, hapus. Amin. Pikiran negatif, hapus. Pikiran kotor, hapus. Ketakutan, kekhawatiran, hapus. Jangan disimpan sampah, marah, dendam, hapus. Oke? Pikiran buruk kepada pimpinan, kepada orang lain, hapus. Saya percaya hidup saudara pasti akan berubah. Karena sebetulnya Tuhan itu menciptakan semua manusia itu ada baiknya. Amin saudara. Semua orang itu baik saudara. Benar. Sak jahat-jahatnya penjahat itu di dalamnya itu ada baiknya kok. Loh kok Pak Indra tahu? Yakin? Oh iya, penjahat juga yang penjahat yang di penjara yang mereka harus menanggung hukuman dia juga ciptaan Tuhan kok. Benar gak? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Alkitab mengatakan kita adalah masterpiece, karya tangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan yang buruk. Benar saudara? Kenapa kok dia jadi penjahat? Karena yang baik ketutupan yang buruk saudara. Sampai yang baik tidak kelihatan. Sampai dia mau melakukan yang baik gak bisa. Karena apa? Terlalu banyak yang buruk. Aduh rasanya mau rajin, tapi malasnya lebih kuat daripada rajinnya. Mau jujur tapi hatinya ini serakahnya lebih besar daripada jujurnya. Akhirnya yang ngapusi, ngecek duit orang. Maka ini harus dihapus saudara. Amin. Siapa percaya bahwa saudara semua diciptakan Tuhan baik, angkat tangan. Mungkin hari ini saudara angkat, tenanan gak ya Tuhan ya? Gak apa-apa, saya mau kasih satu ilustrasi sama saudara. Saudara, kalau saudara pergi ke Italia ya, di Italia itu saudara di Florence ya, Florence ya, di satu tengah tempat pusat kota Florence itu saudara, ada satu patung, yaitu patung Daud saudara, the Statue of David, yang terbuat dari batu marmer, besar, indah, kebanggaannya Italia saudara. Nah patung ini yang mahat namanya siapa? Michelangelo. Saudara mungkin pernah dengar Michelangelo. Bahkan ini dikatakan adalah masterpiece, mahakaryanya Michelangelo. Ya, dan ini menjadi kebanggaan bangsa Italia saudara, dipasang menjadi kebanggaan. Wah indah patungnya, dibikin oleh Michelangelo. Tapi saudara sadar enggak sejarah dibalik patung Daud ini? Atau the Statue of David. Jadi ceritanya di abad ke-14 itu gereja mendorong seniman-seniman itu untuk buat patung saudara. Contohnya sebelum Michelangelo itu tahun 1400 itu ada yang namanya pemahat yang luar biasa namanya Donatello saudara. Dia bikin patungnya Yosua, wah keren saudara. Terus kemudian dicat warna putih supaya jadi kelihatan kayak marmer saudara. Luar biasa. Terus muridnya dia namanya Agustino. Agustino itu juga luar biasa. Dia bikin patung Hercules saudara. Nah singkat cerita gereja ngelihat, loh belum ada patungnya Daud ini. Padahal Daud ini kan dasarnya kekristenan, dasarnya kita orang percaya, agamanya kita. Nah dia akhirnya gereja nyuruh, ayo bikin patung Daud. Ya. Patung Daud, terutama kalau bisa patung Daud yang habis mengalahkan Goliat. Oke. Itu tahun 430-an sekian ya. Nah saudara setelah itu ditunjuklah Agustino, muridnya Donatello saudara. Ditunjuk untuk bikin. Dikasihi satu bongkah batu marmer. Wah ini batu marmer besar dikasih saudara, mahal, dibawa dari kota Carrara, jauh dibawa saudara, dibawa ke Florence untuk dipahat. Nah Agustino baru mahat saudara, baru dapat kaki lah, kurang lebih kaki satu sisi belum bentuk kaki, dia sudah angkat tangan dia. Wah sorry, gak bisa ini,
Dia ngomong gini, wah nggak bisa ini batunya ini ukurannya nggak pas kalau mau bikin Daud ini nggak cocok, ini batunya terlalu gepeng. Ya karena batunya kayak slab, saudara, slab tahu ya, kayak lembaran gitu loh, saudara. Dia bilang nggak bisa ini, nggak bisa bikin patung Daud pakai ini. Angkat tangan dia, saudara. Nah singkat cerita puluhan tahun kemudian sampai tahun 1474 kalau nggak salah, saudara. Akhirnya waduh ini kalau tidak diteruskan eman-eman ini batu ini ditunjuk apa namanya, siapa itu namanya, saya kok tiba-tiba lupa. Oh, Antonio Rossellino 1476. Jadi batu ini diserahkan sama Antonio Rossellino, tolong lanjut eman-eman batunya ini kita udah mahal-mahal. Akhirnya dia bikin, saudara. Antonio Rossellino pahat, tapi tidak lama setelah mahat dia nyerah juga, saudara. Dia bilang apa? Kualitas batunya ini enggak baik ini. Enggak bisa ini, batu ini dibikin untuk patung yang baik. Akhirnya dia nyerah lagi, saudara. Angkat tangan. Setelah itu udah mboh ini. Geletak ke batunya, saudara. Puluhan tahun kemudian sampai tahun 1501. Michelangelo umur masih 26 tahun, masih muda. Tapi dia bilang gini, ya kalau gereja memasrahkan saya untuk mahat, saya akan pahat dengan sungguh-sungguh, dia bilang gitu. Dia pahat batu itu, saudara. Dan ajaibnya cuma 3 tahun 1504 patung itu selesai. Patungnya selesai, saudara. Jadi patung Daud yang sekarang ini ada. Apik, saudara. Yang tadinya dikatakan batunya enggak pas, yang tadi dikatakan batunya kualitasnya enggak cocok, enggak baik untuk bikin mahakarya, di tangan Michelangelo jadi patung yang luar biasa, saudara. Wow, saudara. Terus ada penulis Giovanni itu sampai nulis gini, saudara. Patung Daud ini menggambarkan sesuatu yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dia sampai nulis gitu, karena apa? Saking digeletakkan puluhan tahun, hampir 1 abad lamanya, saudara. Digeletakkan akhirnya hidup lagi jadi mahakarya yang luar biasa. Nah Giovanni ini tanya, kan dia seorang penulis, dia tanya sama Michelangelo, rahasiamu ini apa? Kok kamu bisa menciptakan suatu mahakarya yang luar biasa ini? Rahasiamu apa? Teknikmu itu apa? Caramu itu bagaimana? Kok bisa? Orang lain yang nggak bisa, kok kamu bisa? Orang lain bilang ini elek, kok kamu bisa bikin indah ini? Michelangelo bilang apa? Gampang. Caranya adalah setiap bagian yang tidak berguna saya kikis, saya hilangkan sampai tinggal bagian yang berguna saja. Setiap bagian yang tidak indah saya kikis sampai yang indah saja yang ketinggalan. Sudah. Dia cuma gitu. Dia tidak mikir bentuknya bagaimana, dia cuma itu. Dia tidak mikir tadinya batunya gimana, enggak. Udah. Yang tidak kepake dibuang. Dia tidak mikir kata orang, wah ini tidak baik, enggak, udah. Nah di sini saya rindu saudara dapat hikmat, amin. Kalau sebuah batu yang dibilang jelek aja bisa jadi mahakarya di tangan seorang Michelangelo, apalagi saudara sekalian yang ada di tempat ini, amin. Amin. Tepuk tangan buat Yesus kita, saudara. Dia berikan firman-Nya kepada kita, supaya firman itu selalu menegur kita, menyadarkan kita hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, supaya kita sadar dan kita buang. Saya percaya kalau Michelangelo bisa membangkitkan batu yang mati menjadi mahakarya, Yesus hari ini sanggup membentuk hidup saudara seburuk, separah, sehancur apa. Hidup saudara sanggup dipulihkan, dihidupkan menjadi mahakaryanya Tuhan, amin. Yang percaya tepuk tangan buat Allah kita. Tugas kita cuma satu. Kalau kita baca kebenaran firman, kita tahu Tuhan ingatkan ini loh yang buruk, kita harus berani ngambil keputusan. Amin. Buang sampai yang baik saja yang tersisa. Itu adalah transformasi, cara untuk transformasi kedua. Amin. Yang kedua jadi apa? Buanglah segala yang gak baik. Ya, saudara boleh baca nanti di rumah Efesus 4. Rasul Paulus menceritakan tentang manusia baru. Nah ini teknik-teknik yang kita baca tadi ada di situ, saudara.
Saya ajak saudara lihat di dalam Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31, Paulus bilang apa? Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Segala, suara keras lagi saudara. Ayo saya sampai dengar ya, 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Katakan dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau kita mau mengalami transformasi, ya ini yang tidak baik, buang. Kejahatan, pikiran jahat, buang. Kalau kita udah mulai pikir yang jahat, buang. Pikiran yang kotor, buang. Kemarahan, buang. Kalau ada yang gak baik, ketakutan, kekhawatiran, buang. Amin. Supaya yang tersisa hanya yang baik, maka hidup kita pasti akan berubah menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus yang sudah memberikan kebenarannya bagi kita semua. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Rubah kebiasaan. Yang kedua tadi apa? Buang yang gak baik dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita harus dilahirkan kembali. Katakan kita harus dilahirkan kembali. Di dalam air dan dalam roh saudara. Saudara, selama diri kita, dalam kita tidak beres, saudara jangan harap perubahan saudara. Banyak orang gini loh, Pak, hidup saya pasti akan berubah kalau pekerjaan saya, tempat pekerjaan saya berubah. Maka banyak anak-anak muda gak tahan sekarang kerja saudara, gak suka pindah kerjaan. Dia pikir kalau dengan tempat pekerjaan yang baru, teman-teman yang baru, dia akan punya karir yang baik, yang lebih baik. Dia pikir itu semua. Ada orang bilang ini, Pak, kalau saya punya rumah, saya punya pekerjaan, uang cukup, keluarga saya pasti baik. Atau orang bilang ini, keluarga saya pasti baik kalau istri saya baik. Kalau suami saya baik, keluarga saya baik. Kalau anak-anak saya sudah tidak rewel, tidak lari-lari, nanti baik Pak. Saudara, perubahan yang ada di dalam hidup saudara tidak ditentukan oleh faktor yang di luar saudara. Perubahan terjadi dimulai dari diri kita sendiri. Katakan perubahan dimulai dari siapa saudara? Diri kita sendiri. Anak-anak muda ingat baik-baik ini ya. Ingat ini. Kalau jangan suka melarikan diri dan ganti-ganti kerjaan, gak akan mengubah keadaan. Tetapi ketika kita sadar akan hal ini saudara, sesuatu harus berubah dulu dalam diri saya. Karena ini adalah hidup saya. It's my life. Maka hidup saudara baru bisa berubah. Amin. Nah saudara, banyak orang gini, resolusi tahun baru supaya saya jadi kaya, saya harus mengubah penampilan saya. Saya harus tampil kayak orang kaya supaya saya punya teman orang kaya, sehingga nanti saya punya kesempatan dari orang-orang kaya. Syukur toh, orang-orang kaya kan proyeknya banyak diciprati. Akhirnya apa saudara? Dia mengubah identitas dirinya dengan penampilan yang di luar. Apakah itu mengubah hidup orang itu? Mungkin sementara. Mungkin sementara. Tetapi apakah membawa perubahan yang permanen? Enggak saudara. Banyak orang akhirnya beli baju-baju merek supaya kelihatan kaya. Loh, saya ini bukan anti baju merek saudara. Saya punya barang merek juga. Tapi saya beli barang merek karena saya suka, kualitasnya bagus. Saya juga pakai barang merek karena saya menghargai saudara, menghargai orang yang saya mau ketemu. Supaya saya penampilan rapi, penampilan baik, dan yang ketemu sama saya merasa dihargai. Boleh baju merek, tapi jangan sampai kita ini gila merek saudara. Saudara pakai baju harus pakai Louis Vuitton, harus pakai Chanel, harus pakai Gucci, baru kelihatan cantik. Hari ini ada lagu saya lupa, saya pengen nyanyi itu ya. Apa I'm not wearing my Gucci apa Louis Vuitton-nya. Nah, tapi saudara harusnya kita sadar kan, loh kita tuh mau endorse siapa? Endorse Gucci. Saudara kenal Antonio Gucci siapa? Orang baik enggak? Enggak tahu kan? Louis Vuitton kenal enggak? Louis Vuitton kenal gak? Gak kenal. Siapa dia? Gak tahu Pak. Lah kok pakai mereknya dia? Ya semua orang pakai Pak. Hari ini banyak orang gak mau pakai Balenciaga saudara. Karena Balenciaga barusan
mengeluarkan statement antisemitik ya, jadi menghina orang Yahudi saudara. Akhirnya orang tidak mau pakai. Loh, kalau kita kenal, mikir, iya ya, pakai enggak ya merek itu ya? Iya kan? Nah saudara, kalau hari ini suka baju merek, hidup kita harus ada satu merek yang harus selalu melekat dalam diri kita. Mereknya siapa saudara? Mereknya siapa? Yesus. Boleh pakai baju merek, tapi merek Yesus harus tetap tampil di dalam hidup kita. Amin. Jadi orang tuh ngelihat, wah, aku ngelihat Yesus ada di dalam diri dia. Wah, aku melihat Yesus di dalam perkataan dia. Aku lihat Yesus di dalam pekerjaan dia. Itu merek yang harus kita pakai. Amin saudara. Kita harus merepresentasikan itu. Identitas Yesus itu harus ada di dalam diri kita. Itu yang namanya dilahirkan kembali. Amin saudara. Diri kita sudah tidak kelihatan hendranya, yang kelihatan Yesus. Diri Pak Hartoni sudah tidak kelihatan Hartoninya, tapi Yesus di dalam Hartoni, Pak Hartoni. Amin. Itu yang namanya lahir baru. Dan ini penting saudara. Karena lahir baru itu memberikan suatu identitas di dalam hidup kita. Katakan identitas. Saudara pernah berpikir enggak? Ada orang gini, ada orang yang hidupnya gagal, chosen kerja apapun gagal. Dia usaha ini gagal, kok bisa? Kenapa? Pernah enggak saudara mikir? Apakah orang ini kurang pintar? Apakah orang ini kurang beruntung? Apakah orang ini kurang dana? Tidak. Tapi ada orang ini kaya, dikasih kerjaan apa? Orang ini kaya, dikasih kerjaan ini berhasil. Disuruh ngurusi ini berhasil. Bahkan disuruh ngurusi yang bukan bidangnya berhasil saudara. Loh, apa yang menyebabkan dia berhasil? Apakah dia lebih pintar? Apakah dia lebih kuat? Apakah uangnya lebih banyak? Belum tentu. Yang membedakan adalah apa? Identitas yang ada di dalam dirinya. Dia tahu siapa diri dia. Orang yang selamanya ngemis, punya mental ngemis, dikasih kerja apapun, mentalnya ngemis saudara. Tapi orang yang mentalnya baik, dia kerjaan sungguh-sungguh, mentalnya seperti itu, tanggung jawab, dikasih apapun jadi. Oleh karena diri kita perlu dirubah saudara. Karena saya melihat banyak sekali orang yang, bahkan orang Kristen, nyaman untuk menjadi dirinya bukan orang Kristen, nyaman. Aduh, cepat berubah saudara. Amin. Eman-eman kalian datang ke gereja tidak berubah. Amin. Saya kasih contoh ya saudara. Jadi tahun 1995 itu di Inggris, nanti adik saya mau ke sana itu selalu ada lotre saudara. Kalau Indonesia dulu ada ya, tapi sekarang udah nggak ada. Nah lotre ini jackpotnya besar saudara. Wah, jutaan pound sterling. Hari ini mungkin sekali jackpot puluhan juta pound sterling. Tahun 95 ada seorang tunawisma, orang Bambung, orang gelandangan, namanya Lee Ryan. Dia tidur di pinggir pelataran saudara. Hidupnya ya kayak gitu. Dia kalau cari uang caranya apa saudara? Nyolong sepeda dijual gitu loh saudara. Nyolong motor dijual kayak gitu. Hidupnya pokoknya suka nyari jalan pintas. Dia enggak mau suruh repot. Dia pokoknya tidur ada kesempatan dia ambil, dia jual. Nah itu terjadi sampai dia masuk penjara karena suka mencuri. Namun suatu hari dia itu beli lotre, dia menang lotre saudara. Dia menang 6,5 juta pound sterling. Wah, 6,5 million pound sterling. Saudara mau tahu nilainya di rupiah hari ini berapa? 130 miliar rupiah saudara. Banyak apa banyak saudara? Kira-kira kalau saudara punya uang 130 miliar hari ini gimana rasanya saudara? Wah, hidup saya berubah Pak. Ini yang dimaksud transformasi ya ini loh Pak. Pak Hendra kok banyak telat ini. Mbok ya Pak, di imani kita tuh dapat jackpot Pak. Doakan kita jemaat dapat jackpot gitu loh Pak. Oh ya? Saya tanya, yakin saudara itu doa saudara? Saudara, mungkin saudara pikir, ya Pak dengan uang 180 miliar 7 turunan anak saya gak pernah minta-minta Pak. Hidup saya pasti berubah. Udah Pak, gereja nanti butuh apa? Tak bayari. Oke. Saudara, ini tahun 1995. Saya langsung bawa ke endingnya langsung aja ya saudara.
tahun 2022, jadi tahun lalu ya, Lee Ryan ini nulis satu artikel saudara di surat kabar di Inggris. Dia nulis apa? Jackpot yang saya terima di tahun 1995 adalah kutukan terbesar di dalam hidup saya. Ngerti nggak saudara? Bagi dia 180 miliar yang dia terima waktu itu kutukan terbesar di dalam hidup dia. Kok bisa? Nah, kok bisa? Perhatikan saudara, 180 miliar itu 180 miliar tahun 95, tahun ini mungkin sudah nilainya 1 triliun lebih ya Pak, mungkin ya. Inflasi kan. Saudara, kok bisa? Nah, Lee Ryan cerita saudara, setelah dia menang lotre itu, wah mulai dia beli mobil yang dia impikan. Dia beli, wah apa yang dia pengen, wah garasinya penuh mobil mewah saudara. Mulai dia bisnis, ya bisnis, tapi namanya orang malas, orang tunawisma, orang bambung, bisnisnya kalau bisa enggak usah repot. Bisnisnya investasi aja. Dia investasi sini, investasi situ, ada orang datang, Pak aku butuh dana untuk investasi, dia pinjemi, berharap bahwa itu akan menghasilkan uang, dia enggak perlu apa-apa. Ya kan saudara? Karena apa? Mental dia dari dulu ngemes. Dia enggak suka kerja keras, enggak ada dalam kamusnya dia. Dan apa yang terjadi saudara? 10 tahun kemudian, cuman 10 tahun saudara, uang 6,5 juta pound sterling itu habis. Uangnya habis plus utang jutaan pound sterling saudara. Bayangkan, habis plus utang jutaan pound sterling. Loh kok bisa? Ya karena mentalnya dia gitu. Nggak teliti, investasinya semua rugi semua saudara. Nah sudah tahu seperti itu, bukan dia berusaha, dia malah melarikan diri saudara, pergi ke negara lain. Karena dia selalu cari jalan pintas, sampai akhirnya dia ditangkap, dikembalikan ke UK, dan sejak saat itu sampai hari ini dia tidur di pinggir jalan. Hikmat di sini apa saudara? Kalau hati kita tidak berubah, saudara mau dikasih segala sesuatu yang baik, saudara nggak bisa menggunakan itu menjadi baik. Yang ngerti katakan amin. Semua perubahan dimulai dari hati kita saudara. Kekayaan kita adalah hati kita. Amin. Kekayaan sesungguhnya saudara itu adalah hati saudara nih loh saudara. Hati kita ini sudah kaya betul? Belum. Hati kita ini sudah benar belum? Kalau selama belum kaya, belum benar, tidak mungkin saudara bisa kaya sesungguhnya. Saya kasih contoh satu karakter yang lain, namanya Masayoshi Son. Masayoshi Son ini, Son itu nama Korea ya saudara, Masayoshi nama Jepang. Dia memang campuran orang Korea dan Jepang. Saudara, Masayoshi Son ini hari ini adalah CEO dari perusahaan yang terbesar, salah satu perusahaan terbesar di Jepang, SoftBank. Saudara kalau yang berkecimpung dalam perbankan dan investasi mesti ngerti yang namanya SoftBank. SoftBank itu juga telekom terbesar di Jepang. Itu SoftBank ya saudara. Kaya luar biasa hari ini. Namun saudara ngerti nggak? Masayoshi Son ini mendapat satu predikat orang yang mengalami kerugian paling sering, paling banyak dalam sejarah kemanusiaan saudara. Orang ini hidupnya isinya cuma rugi dan rugi terus saudara. Isinya tuh cuma rugi saudara. Ruginya itu saking besarnya, dia tercatat di dunia ini nggak pernah dalam sejarah manusia orang rugi sebanyak dia saudara. Loh tapi kok hari ini masih jadi orang kaya? Nah ini pertanyaannya. Ayo saya ajak saudara berpikir ya. Jadi pada waktu dia tahun 90-an tuh Masayoshi Son ini banyak investasi di perusahaan teknologi saudara. Nah terus waktu itu teknologi bubble terjadi. Wah semua saham-sahamnya naik saudara. Bahkan di tahun 95 dia itu dikatakan orang yang lebih kaya daripada Bill Gates saudara. Jadi dia adalah the richest man in the world. Walaupun cuma sebentar saudara, gak lama memang. Karena apa? Setelah itu saham-saham mulai jatuh, mulai turun, dan dia tidak sekaya Bill Gates lagi. Saudara tahu tahun 98 pada waktu saham itu hancur, dalam waktu seminggu saudara, 1 minggu dia rugi berapa? 56 billion dollar, 56 billion dollar, 56 miliar dolar.
Seminggu saudara. Hari ini piro? Like 556 piro? 900 triliun. Triliun saudara. Rugi seminggu tuh 900 triliun, bayangkan saudara. Ada di sini yang pernah rugi segitu banyak? Ada yang pernah lihat uang triliun? Saya belum pernah lihat uang cash triliun saudara. Dia hilang 900 triliun dalam seminggu saudara. Kira-kira kalau saudara mengalami ini apa yang terjadi? Gila, iya toh. Tapi dia nggak gila saudara. Dia tetap berjuang. Dia tetap berjuang, bangkit terus, investasi lagi. Nah, tahun 2005 belum selesai saudara. Tahun 2005 mulai financial breakdown lagi itu 2005 sampai 2008 itu lagi dia mengalami kerugian kali ini 70 billion. Itu apa? Setelah triliunnya apa Pak? Saya bingung ya. 1000 sekian triliun rupiah saudara. Bayangkan saudara. Kalau kita nggak kuat, kita jadi Masa Yosisan. Gila saudara. Tapi Masa Yosisan dia tetap berjuang. Semua yang dia investasikan, dia investasi di Alibaba tahun 2005. Dia investasi 20 juta. Tahun 2015 jadi 180 juta. Semuanya mulai meraup hasil saudara. Dia tetap bahkan perusahaan SoftBank dari Telekom menjadi sekarang adalah perusahaan digital terbesar di Jepang. Dia punya platform gaming paling besar di dunia. Jadi sekarang hari ini kalau saudara main game, kemungkinan besar platformnya adalah miliknya SoftBank saudara. Bayangkan uang game saudara itu masuk ke kantongnya dia semua. Besar. Bahkan duitnya saking banyaknya. Dia bukan cuman sekarang itu ya saudara, bukan cuman mendanai orang-orang corporate, dia mendanai negara. Banyak negara loh, negara didanai, diinvestasikan oleh SoftBank saudara. Kok bisa? Hatinya dia, mentalnya dia adalah mental orang sukses. Amin saudara. Uang itu tidak ada artinya buat dia. Uang itu hanya sebuah apa? Hasil yang mengikuti. Mau keadaan seperti itu dia akan bangkit dan bangkit lebih kuat lagi. Karena hatinya adalah hati orang yang berhasil. Mentalnya mental orang bersukses. Nah saya berdoa ini ada di dalam diri saudara. Amin. Saya minta saudara ngerti akan hal ini. Minta sama Tuhan untuk dilahirkan kembali. Supaya mental kita ini berubah. Siapa di sini yang rindu untuk mentalnya berubah? Angkat tangan. Oke, bener enggak ini? Ada yang setengah tiang ini. Yang yakin angkat tangan. Pak, saya tolong Pak, mental saya mau dirubah. Oke, saya mau bagikan secara cepat ya saudara. Kita buka dulu di 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Kita baca sekalian kita ketahui isi hati Tuhan seperti apa. Oke, 1, 2, 3 kita baca dengan suara keras. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini rencana Tuhan saudara. Tuhan tuh pengen hidup kita tidak binasa. Tuhan tuh pengen hidup saudara dan saya selamat. Amin. Tuhan tuh pengen tahun 2023 tidak ada satupun jemaat GES yang binasa. Semuanya selamat. Tetapi yang diminta oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Baca sama-sama. Melainkan supaya 1, 2, 3 semua orang berbalik dan bertobat. Katakan sama saya, berbalik dan bertobat. Mungkin saudara selama datang gereja sudah pernah dengar, ayo bertobat, bertobat, bertobat. Tuhan Yesus tidak cukup bertobat saudara. Bertobat artinya metanoia. Metanoia itu adalah perubahan cara berpikir. Perubahan cara persepsi, cara pandang itu metanoia. Orang yang bertobat itu sadar, oh ini dosa, ini tidak baik. Dia sadar, dia ngerti bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dia bisa doa dan minta, Tuhan aku minta ampun. Orang bertobat itu adalah seperti itu, bagus saudara. Tetapi harus ditambahi dengan yang namanya berbalik. Katakan sama saya, berbalik. Nah berbalik ini metabaino saudara. Metabaino artinya apa? Dia bukan cuma tahu ini dosa, bukan cuma tahu ini salah. Dia menjauhi, dia tidak dekat-dekat lagi, dia berbalik dan meninggalkan saudara.
Meninggalkan. Metabaino itu artinya dia pindah ke tempat yang lain. Artinya tidak lagi ada di tempat situ. Banyak orang apa? Bertobat ke gereja. Kalau ditanyai, ya aku jano ya jek senengi ngerokoki, tapi ya wis saiki wis wong Kristen nih. Nek ngerokok ra enak didelok wong. Itu belum bertobat, saudara. Belum selamat. Amin. Wah, aku jane jek seneng lho mabuk-mabukan, tapi goro-goro sekarang aku udah dijadwal jadi asyir dah gereja. Aduh, ra iso ngombe-ngombe mabuk-mabukan. Itu bertobat tapi belum selamat, saudara. Oleh karena itu dilahirkan baru adalah kunci. Yesus ngomong apa? Engkau harus dilahirkan kembali supaya kamu masuk kerajaan surga. Masuk kerajaan surga itu artinya apa? Meninggalkan, saudara, tempatnya yang lama, masuk kerajaan surga. Amin. Sudah enggak ada di dunia yang di luar lagi. Sudah tempatnya baru, kerajaan surga. Hari ini yang pertama kalau saudara mau mengalami kelahiran baru, saudara bukan cuma sadar, tapi ngambil keputusan. Aku benci dosa ini. Aku tidak suka dosa ini. Aku meninggalkan. Suruh deket-deket aja nggak mau, saudara. Amin. Yang pertama adalah apa, saudara? Kalau kita mau itu berbalik dan bertobat. Saya minta anak-anak muda di sini, kamu harus ngerti akan hal ini. Amin. Ya, karena hari ini engkau jangan sampai dirayu oleh iblis masuk ke dalam dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, caranya supaya kita dapat lahir kembali. Yang kedua adalah kita harus percaya kepada Yesus. Percaya artinya apa, saudara? Percaya artinya kita pasrah sama Yesus. Percaya artinya apa yang diomongkan Yesus itu benar. Dan apa yang dikatakan Yesus itulah yang saya butuhkan. Amin. Dan biarlah itu yang menjadi di dalam hati kita semua. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saudara. Mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya, ini ayat terakhir ya. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya tutup kembali ke dalam Yohanes 3. Di dalam Yohanes 3 akhirnya Yesus juga memberikan nasihat yang sama ini juga kepada Nikodemus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang kita akan baca mulai dari ayat yang ke-14. Firman Tuhan bilang gini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini menggambarkan apa, saudara? Kalau dulu di bukit, di padang gurun, Musa itu bikin yang namanya tiang ular, saudara. Artinya apa? Ular iblis itu dibunuh dan dikalahkan. Nah, anak manusia sama, dosa itu dikalahkan, menjadi juru selamat. Ayat yang ke-15, supaya, baca bersama-sama dengan saya, supaya 1, 2, 3, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang 16 pasti saudara apal ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini marilah saudara, kita punya mental. Kalau Alkitab bilang tidak boleh, kita tidak akan lakukan. Amin. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tanya, Alkitab izinkan enggak? Firman Tuhan mengizinkan enggak? Termasuk apapun yang hari ini kita lakukan. Saudara sudah kerja, firman Tuhan apa yang saya lakukan di pekerjaan ini? Firman Tuhan apa yang saya hidupi di dalam pelayanan ini? Dengan cara itu hati kita dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Nah, yaitu 1 Petrus itu. Saya bentar ya saudara. Saya akan aja saudara dibuka 1 Petrus 1 ayat 23, benar. 1 Petrus 1 ayat 23. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Amin. Tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Amin.
Ingat, kalau lahir bukan dari firman, dari fana, saudara. Sesuatu yang lahir dari fana akan menghasilkan sesuatu yang tidak kekal. Saya berdoa tahun 2023 saudara mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Lahirkan segala sesuatu di dalam sesuatu yang tidak fana, yaitu dalam firman Tuhan. Saya berdoa melalui firman Tuhan yang agak molor ini, sorry ya saudara, tetapi memberkati saudara semua. Tahun 2023 mengalami perubahan di dalam hidup saudara. Transformasi terjadi. Anak Tuhan tidak sama dengan dunia, lebih baik daripada dunia. Amin. Anak Tuhan tidak kerja sama dengan dunia, lebih rajin, lebih ciamik dari dunia. Anak Tuhan pasti hidupnya 2023. Dunia boleh resesi, anak Tuhan akan resepsi. Dunia boleh berduka cita, anak Tuhan bersuka cita. Bahkan ketika dunia berkekurangan, anak Tuhan berkelimpah-limpahan di dalam berkat dan kasih Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita.